Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrani Salwa Aziza dari kelas 03 PPKP 001 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang media pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran, dosen pengampu Ibu Sulastri, SPD MH. Saya akan menjelaskan materi SMP kelas 8 KD 3.2, yaitu menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Topik pembelajaran yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu makna Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebelum ke materi inti, izinkan saya untuk mengulas sedikit tentang pengertian Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan perwujudan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila, yang secara jelas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga semua lembaga negara dan penyelenggaraan negara harus tunduk pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai BPUPKI dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sempat digantikan oleh Undang-Undang Dasar RIS tahun 1950 dan Undang-Undang Sementara tahun 1950. Namun, kemudian ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Setelah masa reformasi, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami 4 kali amandemen pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan demokrasi. Selanjutnya kita masuk materi inti yaitu makna Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem hukum nasional adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sumber dari semua sumber hukum yang ada di Indonesia. Maksudnya, bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum dasar dan tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berisi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara dan ideologi bangsa. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga mengandung norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pihak, baik pemerintah, penyelenggara negara, maupun warga negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mempunyai kedudukan sebagai supremasi tertinggi di Indonesia dan sebagai rujukan semua peraturan di bawahnya. Undang-undang yang kedua ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan Indonesia, sumber kedaulatan, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, dan identitas nasional. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga merupakan satu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki fungsi hukum politik dan sosial. Fungsi hukum adalah sebagai dasar pengujian dan penerapan hukum
Fungsi politik adalah sebagai dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Fungsi sosial adalah sebagai alat integrasi dan pemersatu bangsa. Selanjutnya yang keempat ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kedudukan yang tidak hanya simbolis, tetapi juga interpretatif, dan substantif. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat dijadikan sebagai dasar penafsiran norma-norma hukum dalam Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta berbagai kebijakan yang harus mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya Pancasila. Dan yang terakhir atau yang kelima, Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga memiliki nilai filosofis, nilai historis, dan nilai yuridis. Nilai filosofis adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai jiwa dan falsafah bangsa. Nilai historisnya adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Dan yang terakhir ada nilai yuridis adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur warga negara dan masyarakat. Dari materi tersebut kita dapat menarik kesimpulan yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga memiliki sifat tertulis, singkat, supel, rigid, dan berisi norma-norma konstitusional. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berfungsi sebagai dasar negara, sumber hukum, pedoman penyelenggaraan negara dan pemerintah, serta alat perlindungan hak asasi manusia. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.